Silakan Pak, 10 menit mulai sekarang. Oke. Belum. Kepada kami kelompok 2. Pada saat ini kami akan hidup yang Suaranya lebih keras Pak, maaf. Suaranya lebih keras. ini Bapak Ibu Saudara. Oke Pak, makasih Pak. Di sini ada 7 seni yang akan kami bahas. 7 seni merayakan hidup yang sulit. Ya, ketujuh seni ini sebenarnya adalah perkara yang wajib dipahami dan dimiliki ketika seorang mengalami ujian masa sulit dalam hidup agar kita berkemenangan atasnya sekalipun masanya berakhir dengan buruk. Maka menjadi saja waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, dia berusaha untuk menyembuhkan. Tidak bisa disangkal memang akar masalah dan penderitaan manusia adalah dosa. Semua kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun jangan dosa selalu dikambing hitamkan sebagai penyebab segala kesulitan hidup kita. Nah, mengapa masalah bukan untuk disimpan, tetapi harus dibagikan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah supaya hidup penuh dengan sukacita tanpa topeng. Hampir 9 bulan Raja Daud, saudara, kalau saudara baca di dalam ada 2 Samuel pasal 12, di sana dijelaskan di mana Nabi Nathan menegur Daud. Ya. Hampir 9 bulan Raja Daud menyimpan rahasia perzinahannya dengan Seba dan pembunuhan yang ia lakukan terhadap Uria suami daripada Seba. Sebagai manusia punya jabatan penting di kenegaranya, saudara, tak mudah bagi Daud untuk membuka masalahnya. Ya, dalam dialog singkat dengan Nabi Nathan, sang raja membukakan dosa yang sudah beberapa bulan terakhir ia sembunyikan. Apa yang terjadi sesudah pengakuan itu? Daud merasa lega. Pengalaman menyembunyikan dosa sangat membuat kita menderita. Sebaliknya, pengalaman mengakui dosa secara justru akan membuat kita pulih dan disembuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih jauh menjelaskannya, saya juga mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Raja Daud, di mana dia menyembunyikan dosa yang sudah beberapa bulan ia lakukan. Pada si muda, Bapak Ibu Saudara, saya terikat dengan yang namanya dosa 5 lawan 1. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya, 5 lawan 1. Minta maaf kepada ibu-ibu kalau saya menyampaikannya secara vulgar. Itu onani, Bapak Ibu Saudara. Dan itu mulai dari SMP, saudara. Sampai SMA saya lakukan terus dosa itu. Saya berusaha untuk keluar daripada dosa itu, tetapi tetap saja saya tidak bisa, saudara. Singkat cerita, di tahun, dimulai itu dari SMP, saudara, tahun 90-an. Sampai akhirnya saya merantau, saudara. Saya sekolah pelayanan di Pekanbaru. Saya ke Pekanbaru dulu sebelum saya ke Alpha Omega Semarang. Nah, saya sekolah pelayanan di sana, saudara. Masih juga, saudara, yang namanya sudah terikat dengan dosa tersebut.
saya malu menceritakan kepada teman-teman saya, kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Justru saya terkadang menyendiri, dan banyak lagi saudara masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saya karena saya menyembunyikan masalah yang satu ini. Saudara. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dan itu menjadi bapak rohani saya. Ia bertanya kepada saya, kenapa sifatmu, ceritakan kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Saya menceritakan masa lalu saya terikat dengan ini kebiasaan itu ini satu saudara, saya diarahkan dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya puji Tuhan saya dipulihkan dari kata dosa. Puji Tuhan saudara, setelah saya dipulihkan di tahun 2000 saudara, puji Tuhan sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan. Saya sudah menggembalakan jemaat Tuhan di Sumatera Selatan ini kurang lebih hampir 4 tahun. Saya percaya itu awalnya dari pemulihan tadi, Bapak. Jadi saya sungguh itu yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara, mengapa masalah bukan untuk dibagikan supaya tanpa topeng. Tanpa topeng. Yang kedua adalah supaya tumbuh lewat masalah. Ya, mengapa masalah jangan tetap dibagikan? Sebab Allah rindu kita berkarakter kita sebagai orang percaya. Salah satu karakter kehendaki adalah kejujuran. Ya tidak jalan tuh, Pak Baji. Witono. Kami menunggu. Begitu, Pak Witono. Ya ada, sudah. Oke. Yang pertama tadi ada hidup supaya hidup penuh sukacita tanpa topeng. Yang kedua adalah supaya kita bertumbuh lewat masalah. Apa masalah jangan disimpan tetapi dibagikan. Sebab rindu kita bertumbuh dalam karakter kita sebagai orang percaya. Salah satu karakter yang Tuhan kehendaki itu adalah kejujuran. Ya, salah satu di pria sejati yang saya masih ingat saat ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan keterbukaan adalah awal dari pada pemulihan. Jadi keterbukaan itu adalah, jadi Tuhan kita benar-benar memiliki keterbukaan, kejujuran. Sama seperti yang tidak terbuka dengan seorang gembala saya. Mungkin saya masih terikat sampai saat ini, bahkan ingat saya tidak ya Daud tadi, kalau dia tidak jujur, tidak terbuka dengan Nathan pada saat itu, iya bulan ya masalah itu saudara, masalah itu kita terus buat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menyembunyikan masalah Bapak Ibu Saudara. Ya. Menyimpan masalah akan menambah masalah dan menyimpan luka hati hanya akan memperparah luka itu. Menyimpan dosa bisa memperdosa. Masalah dapat berkembang jika didiamkan. Sebab masalah selalu tumbuh dalam kegelapan. Lama-kelamaan masalah menjadi besar dan makin melukai kita. Tapi kalau kita mau mengakuinya, membawanya ke dalam terang bersama dengan sesama, maka beban kehidupan kita. Jangan kita
menyembunyikan. Saya ambil contoh. Masalah itu ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ibaratnya seperti ini. Saudara bisa lihat ya. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya masalah itu seperti handphone saya ini, Saudara. Ya, saya berusaha salah. Saya berusaha untuk, maka ada masalah yang lain lagi datang. Seperti kotak kacamata ini. Ada lagi masalah yang lain, saudara. Saya ini. Ada lagi masalah lain seperti botol aqua ini. Ada lagi, terus bertambah banyak dan bertambah banyak. Maka membuat kita tidak bisa berjalan, membuat kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya bisa lakukan. Yang begitu banyak ya yang ada di atas pundak kita. Lah bagaimana cara kita harus berbagi? Kita bagikan kepada teman-teman yang kita percayai. Kita bagikan, kita sehingga beban hidup kita pun enteng. Beban hidup kita pun ya sama seperti yang dilakukan Daud. Dia sudah berbulan-bulan ya berusaha menyimpan dosa yang dia lakukan. Ya, pasti membuat dia menderita. Tapi setelah dia bagikan ya masalah yang dia hadapi, ya bagikan itu kepada teman yang ia percaya, yaitu Nathan, maka ia menjadi lega. Nah itu yang ketiga, saudara, masalah menambah masalah. Yang keempat adalah pelayanan besar. Pelayanan besar lahir dari luka yang besar. Ya, di Surya, seorang fisikawan, dalam komentarnya tentang buku ini, saudara, yaitu buku Seni Merayakan Hidup yang Sulit, dia berkata seperti ini, saudara, dalam komentarnya, tanpa masalah dunia ini terasa hambar dan tidak akan muncul penemuan-penemuan besar dan orang-orang besar. Memang Bapak Ibu Saudara, ya terkadang untuk kita meraih sesuatu yang besar itu kita pasti harus menghadapi banyak masalah dulu. Kita harus menghadapi banyak tantangan dulu, Saudara. Ya. Oke, Pak Basi. Terima kasih Oke, Pak. Untuk presentasinya udah 10 menit supaya teman yang lain bisa melanjutkan. Tepuk tangan untuk Pak Basi, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Silakan berikutnya supaya tidak terlalu lama. Mari. Mari berikutnya. Ibu Hari Murti. Ibu Hari mau dibantu atau bisa share sendiri, Bu? Dibantu aja. Dibantu enggak apa-apa. Silakan Bu Hari Murti. 10 menit ya, tolong teman-teman yang lain mengingatkan ya. Karena masih ada teori yang harus saya bagikan. Shalom. Shalom, Bu. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Ya, saya akan melanjutkan bagian seni ketiga. Seni kelima. Seni ketiga tentang tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ya, kita melihat pertama kali kita menyadari bahwa dalam kelemahan-kelemahan justru akan mendapatkan kekuatan. Kita bisa tokoh-tokoh dari kitab tentang Ayub. Ayub itu puji Tuhan ya. Itu Tuhan menguji Ayub karena Tuhan yakin bahwa Ayub itu sanggup menghadapi semuanya. Diberikan Tuhan kepada Ayub. Nah, itu tidak terlepas dari
kelemahan Ayub sendiri, sehingga para sahabatnya berkata banyak menghibur, tapi Ayub tetap setia kepada. Di sini kita belajar bahwa di dalam seni ketiga, masalah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ayub diuji Tuhan, yakin bahwa Ayub sendiri mampu menghadapi semuanya. Bisa belajar dari atlet angkat besi ya, apabila dia sudah kuat menahan bebannya berapa kilo sampai terakhir sampai berapa kilo itu, atlet ini merasa bisa bisa mengira-ira diri sampai seberapa kuat dalam melakukan beban tersebut. Dan Ayub kita sering Ayub itu bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak enak, menyebabkan gaji, masalah yang besar. Namun kita bisa belajar bahwa ada banyak beberapa manfaat dan manfaat cita yang kita dapat. Kita itu membuat kita itu lebih sadar akan peristiwa kita. Cita itu membuat kebahagiaan kita menjadi sempurna dan utuh. Lanjut, pengalaman duka cita itu membuat kita bisa berempati dengan orang lain. Pengalaman kesulitan sering mendidik kita pada jalan kebenaran. Next. Sudah kelihatan? Nah, sikap kita agar kita tegar dalam menghadapi hidup adalah ketika hati terluka, bicarakan dengan orang yang terdekat. Saya dengan orang yang dekat dengan kita, misalnya dengan kita, orang lain yang bisa diajak berkomunikasi. Lanjut, saat hati remuk dan patah, menangislah. Dalam Mazmur 56:9 ayat 6 bahwa Allah menampung dan menghitung air mata. Jadi menangis itu hal yang normal, akan sehat, gitu ya. Yang ketiga adalah saat berduka cita, tetaplah bekerja, jangan diri. Karena kalau di saat kita berduka cita, kalau kita diam, menyibukkan diri, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Next. Ya, selanjutnya adalah soal yang keempat. Masalah bukan menjauhkan, tapi mendekatkan. Ya, masalah bukan menjauhkan, tapi mendekatkan. Bahwa kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kalau kita menemukan masalah, malah menjauhkan dari itu. Banyak kita malah mendekatkan, malah menjauhkan. Tapi di sini kita akan belajar bahwa di dalam masalah itu kita sebenarnya kita mendekatkan kepada Tuhan untuk jalan pemecahannya. Kita bisa belajar dari umat Israel, dikenal sebagai bangsa yang belakang bijak. Mereka sangat menderita di Mesir. Nah, di dalam penderitaan bangsa Israel itu Tuhan punya kasih ya, sehingga Tuhan berjanji kepada umat Israel, yaitu berjanji akan dipilih dan diselamatkan. Yang kedua, keluar dari perbudakan. Tiga, mereka dijanjikan akan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah madu. Dalam perjalanan Kanaan beberapa kali, bangsa Israel kecil
makanan, minuman itu habis dan sebagainya. Mereka langsung marah kepada Tuhan dan pernah melempari Musa, pemimpin bangsa itu. Ya, karena apa? Marah kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada masalah, kita harus selalu, dan yang terutama yang bersyukur atas semua apa yang ada dalam hidup kita. Seni kelima yaitu tentang masalah tidak untuk menghindari. Masalah tidak untuk dihindari, tetapi dihadapi. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita saat menghadapi masalah, ya. Tapi apa di dalam ini bukan suatu jalan yang kita hadapi. Cara menjalani masalah bagi berikut. 1. Jalani masalah itu. Terus lakukan apa yang bisa dan kita lakukan. Lakukan dengan jiwa yang bersabar. Pengharapan. Nantikanlah Allah bagian bagikan sedikit vaksin saya ya. Waktu biasa waktu itu ada ulangan umum kenaikan kelas. Waktu itu saya mau naik kelas 3, mau naik kelas 3. Nah, di saat pengumuman ya, kalau ada ujian, biasanya kan ujian kan tertulis ujian, ada tes. Tapi di sekolah kami waktu itu kan diadakan ujian lesan. Terus terang teman-teman yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya mungkin dikarenakan beberapa alasan. Ya mungkin teman-teman saya kurang berani ngomong di depan para guru-guru. Sampai saat itu ya, waktu kemudian terus berjalan dan ulangan saatnya untuk adakan. Dan giliran teman saya yang pertama dipanggil, mengaku belum siap karena ulangannya lesan. Yang dia ulangan itu selalu tertulis, ya. Juga dipanggil teman saya, diberikan pertanyaan 1-3, akhirnya dia tidak bisa menjawab. Terus kemudian lanjut lagi, tidak ada yang menjawab. Terus giliran saya ya panggil, ternyata waktu itu saya yang harus siap bilang ya, saya menyadari bahwa selama ini kalau tes itu pakai tes tertulis, dan ini kok ini jarang sekali kalau di SMA lesan tertulis. Ya begituan, dan saya dipanggil, saya bisa ulangan tersebut dengan ya puji Tuhan, saya sudah berdoa, saya 2 hari sudah menyiapkan untuk belajar, sehingga yang keluar nanti kemudian ada di dalam apa yang saya pelajari. Puji Tuhan, saya menjawab, dan semua karena anugerah Tuhan. Sampai selesai, saya itu, teman saya juga masih mendengarnya, dan sampai yang terakhir itu saya belum selesai, ya. Begitulah dengan dalam hidup ini, dia siap dan mau, itu harus belajar dengan hati yang lapang, karena itu akan muncul mujizat-mujizat yang terjadi, dan kita menghadapi sesuatu sendiri, tapi ada Tuhan siap menolong dalam kehidupan. Ya. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Hari. Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya yang terakhir dalam presentasi yang kedua untuk Pak Witono. Mari Pak Witono, waktu saya serahkan 10 menit.
Mari Pak Witono. Ya, baik. Shalom Pak rekan-rekan semua. Saya coba meneruskan apa yang sudah teman-teman teruskan. Tapi sebelum itu saya mengulang sedikit bahwa seni merayakan hidup sulit ini sebetulnya adalah tujuh paradigma pola pikir terhadap orang yang sedang menemui masalah, sehingga begitu paradigma ini kemudian masuk dipahami, justru orang yang bermasalah itu bisa bertumbuh lewat masalah itu, mengalami kemenangan dan bahkan bisa merayakannya dalam arti bersyukur masalah itu terjadi. Nah, untuk poin-poinnya tadi sudah disampaikan oleh dua rekan saya. Kalau yang Pak Bazi kurang tadi adalah masalah tidak untuk disesali tapi untuk dirayakan. Bisa merayakan masalah ini sebetulnya ada agen penebus, artinya orang yang jadi pemberita penebusan Tuhan sehingga bisa memberitahu orang itu begini cara menghadapi masalah, itu maksudnya agen penebus. Kemudian mengapa merayakan masalah? Bersyukur untuk masalah yang Tuhan izinkan terjadi, karena lewat masalah itu bertumbuh, lewat masalah itu Tuhan turut bekerja begitu. Dan kemudian manfaat bersyukur, misalnya memberi energi positif di dalam kehidupan si penderita akibat masalah itu. Dan kemudian ada banyak hal yang bisa dialami dengan bersyukur. Nah, saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu seni menghadapi hidup yang sulit. Yang keenam, masalah bukan kutuk melainkan berkat. Maka sebagai yang dipandang sebagai sebuah kutuk, ternyata itu berasal dari konsep agama dunia, agama suku, agama yang bukan dari kekristenan, begitu halnya dari Chinese, Jawa dan sebagainya. Jadi penyakit, kesulitan, penderitaan, sakit yang tidak bisa disembuhkan, itu semua, minta maaf, mohon waktu sebentar, saya mau menggeser, ya. Masalah itu dianggap sebagai aku dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan, itu adalah konsep agama suku yang melatar belakangi hidup orang percaya. Nah, kita sebagai orang tidak boleh langsung menghubungkan kesulitan itu dengan dosa atau kebiasaan buruk itu, kita tidak boleh langsung kaitkan dengan roh jahat. Tetapi kita harus mengingat unsur tanggung jawab. Kita sebagai orang percaya, bagaimana kita usaha dengan iman, bagaimana hidup kita bisa berubah. Ya, pertobatan sejati melalui firman dan kuasa Roh Kudus, itu sebetulnya bisa memberikan kesembuhan, pertolongan, perubahan atas hidup orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dilahirkan dari dua orang yang beda suku. Mama suku Chinese. Jadi dengan yang namanya Sio. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa arti kata Sio atau rasi rasi bintang, 12 rasi bintang Chinese, Sio itu artinya sama seperti. Jadi kalau orang lahir di tahun di mana itu rasinya monyet, berarti Sio monyet. Berarti
sama seperti monyet. Jadi saya akrab dengan hal-hal itu. Ketika satu hari mengalami paham-paham begitu, saya punya anak satu sio dengan saya. Terus rumah itu selalu teraduk, berantakan begitu. Terus ini dari pengajaran yang saya terima ini, satu rumah, pasti rumah berantakan. Nah, kemudian berdasarkan sio juga begitu, saudara. Atau Destiny Chinese begitu. Orang yang menikah, yang dimana sio kliennya itu berhadap-hadapan, kan kalau berhadap-hadapan, itu rumah tangganya selalu bentrok. Dan tiba-tiba satu hari saya mengalami fase seperti itu. Kok saya bentrok terus ya sama istri? Saya ingat, jaraknya saya 6 tahun lebih tua dari istri. Jadi itu pas pertentangan itu istilahnya kalau berdasarkan ilmu sio ini. Waduh, kok begitu ya? Dan kemudian saya juga mengenal unsur-unsur yang yang menaungi kelahiran dan sebagainya. Saya juga akrab dengan yang begitu. Anak saya anak unsur kayu. Terus katanya tanah. Saya mengkaitkan lagi kalau ada kejadian begitu dengan anak. Kita semua dihajarin. Apalagi anak sionya berdasarkan ini. Naga itu makan semua binatang. Jadi seluruh keluarga dikalahkan sama satu orang ini. Kok nyaris-nyaris ya? Tapi saya kembali sama firman Tuhan. Tidak. Di dalam Kristus, orang percaya itu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini masalah saya selalu kembali sama pemahaman-pemahaman yang itu. Yang membuat saya, kok nyaris membenarkan begitu. Demikian juga kontra keras, bukan hanya kata-kata verbal, tapi saya sudah angkat tas dan pergi dari rumah, meninggalkan. Berapa jauh? Nah, saya sering kembali, saya mendidik pikiran saya ini. Betulnya yang terjadi adalah dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kematian Yesus di atas kayu salib yang dianggap orang sebagai kutuk, itu ternyata menanggung semua kutukan kita juga. Jadi kita sebagai orang percaya tidak boleh, walaupun mungkin ada juga sakit penyakit karena kutuk, masalah karena kutukan. Tapi semua sudah di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dan kita memutuskan untuk mengikut Yesus, risikonya kita harus menyangkal diri, menemui banyak kesulitan, masalah karena memikul sana. Saya sudah 9 menit. Jadi masalah bukan kutuk tapi bisa menjadi berkat. Ketika kemudian mengambil paradigma yang 7 ini, kemudian kita bisa merayakannya. Ternyata dari masalah itu kita bisa diberkati. Salah satunya rohani kita bertumbuh, kita bisa kemenangan, bahkan nantinya bisa menolong orang lain. Yang terakhir, masalah bukan melainkan terutama ujian untuk mendapatkan mahkota. Ujian lain dengan pencobaan.
Pencobaan itu timbul dari keinginan manusia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, tambah kecil dan sebagainya. Tuhan tidak pernah mencobai, mengizinkan ujian. Karena ujian itu adalah peristiwa yang buruk, peristiwa yang tidak baik, yang ditimbulkan oleh iblis, manusia, sesama, keadaan untuk menguji kita atas seizin Tuhan. Dan selalu ada ujungnya. Seperti tes-tes di sekolah, kalau kelas dan sebagainya, selalu ada masanya, pasti ada akhirnya, tidak selama-lamanya, ujungnya. Nah, ujungnya seberapa kita tidak pernah tahu pasti. Kalau untuk Abraham mungkin berpuluh-puluh tahun. Zakaria Elizabeth 40 tahun. Orang yang sakit bongkok 18 tahun. Orang yang lumpuh di Bethesda 38 tahun dan seterusnya. Jadi selama masa penantian itu sebetulnya kecewa kepada Tuhan. Membuat frustrasi. Menimbulkan rasa putus asa yang Ada dua contoh di Alkitab di mana pribadi ini menyelesaikan masalahnya dengan cara yang agak sedikit berbeda. Yang pertama Ayub. Ayub mengalami deru masalah yang luar biasa. Semua tentu tahu karena semua pernah mempelajari kitab Ayub. Di mana seluruh harta benda anak-anak diuji oleh Tuhan. Tapi berakhir dengan pemulihan yang luar biasa. Dikembalikan 2 kali lipat kekayaannya, anaknya jadi 10, cantik-cantik lagi, dan seterusnya. Pemulihan Ayub luar biasa. Tetapi penyelesaian masalah yang kedua yaitu Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan berujung salib dan kematian. Sepertinya kekalah itu. Akan tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak menganggap seperti itu. Karena dia sadar bahwa saya menderita sampai mati di kayu salib ini karena menggenapi rencana Tuhan. Dan Pak dosen dan rekan-rekan semua, bahwa ujian itu ternyata berhadiahkan mahkota. Yakobus 1 ayat 12 bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena akan diberikan mahkota kehidupan, kira-kira begitu. Ya, Bapak Saudara, cerita sharing di mana pelayanan kami mengalami deru masalah juga. Tempat ibadah kami pokoknya sangat-sangat tidak layak. Orang masuk, ini tempat tidak terawat. Tidak terawat, tidak bisa dirawat lagi. Berdoa, ada orang kasih pinjam ruko. Boleh pakai 2 tahun. Tapi 1 tahun kami sudah diminta keluar. Kaget. Tidak siap. Tapi dipaksa. Terpaksa kami harus keluar. Kami doa lagi. Ada orang bermurah hati kasih ruko. Maksudnya kasih pinjam. Kita pakai lagi sambil kita doakan supaya ruko itu cepat laku. Dan ternyata ruko itu dijawab laku. Masa COVID tapi harganya bukan harga COVID. Nah, Tuhan mendengar doa. Kemudian kami mau mengutarakan sama Tuhan. Kami mau merenovasi tempat ibadah yang lama. Kami tinggal di kos. Bersempit-sempit 5 orang. Yang satu datang 6 orang. Di kos. Tuhan latih untuk hidup bersempit-sempit. Buka jalan. Kami merasa ketika dipinjam, kami dilat bisa bersyukur. Terima kasih. Walaupun kami kaget, shock, stres, tapi kami sudah dikasih pinjam. Tapi ternyata Tuhan renovasi gereja. Dan sekarang ini sementara tempat ibadah lama direnovasi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang cinta Tuhan mengirim dananya begitu hingga bisa
renovasi, tenaga kerjanya pun ada cerita sendiri. Tuhan tim kerja dari Ambon tanpa deal sebelumnya, tanpa rencana, kita tidak tapi melalui satu peristiwa-peristiwa begitu, perjumpaan-perjumpaan, kemudian mereka bersedia menolong kami untuk merenovasi rumah. Jadi saya menganggap bahwa itu ternyata mahkota kecil di dunia. Karena apa? Kami pernah dibuat shock dengan 1 minggu harus kosongkan ini ruko ya, minta maaf. Kami waktu itu hanya bisa terima kasih Tuhan. Tuhan yang membuat kami masuk sini. Kalau kami ikuti tiang awan, tiang api. Dan kami tidak bisa ngomong yang jelek tentang orang itu. Kami hanya bisa bersyukur. Terima kasih. Bapak baik sama kami. Tapi ternyata bahkan hasil. Pahlawan. Satu lagi orang yang sabar. Pasti akan menuai hasil. Dan ujian yang kami bersama sekeluarga ini lalui dengan bisa dengan pertolongan tempat ibadah kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Harun. Tuhan memberkati. Ya, screen-nya tolong bisa dikembalikan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, puji Tuhan kita sudah melalui 2 tahap presentasi, ya, baik mengenali monster pribadi kita maupun seni merayakan hidup yang sulit. Saya kira Bapak Ibu juga diberkati, amin.